Baik, sebelum kita memulai kegiatan saya hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu kan kemarin sudah melakukan kit assessment ya, berupa angket. Ibu menemukan beberapa siswa yang belum bisa mengelola emosinya secara positif. Di sini Ibu akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan tema mengelola emosi secara positif. Nah, di sini siapa sih yang pernah merasa marah sekali dengan teman? Dapat serem, Bu. Oke, rata-rata pernah merasa marah ya sama teman ya. Nah, di sini apa yang biasanya kalian lakukan saat merasa sedih atau kecewa? Menangis. Ada yang lain? Nonton film. Teriak. Keluar, Bu, jalan-jalan. Keluar. Ngopi bareng kawan yang nongkrong ya. Oke, jadi banyak ya yang bisa dilakukan ketika merasa sedih. Nah, jadi tujuan layanan pada hari ini adalah kita akan belajar mengenali emosi dan cara mengelolanya dengan sehat agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu emosi? Perasaan yang tidak bisa itu, Bu. Perasaan Perasaan yang berbeda. ya, perasaannya campur-campur, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, apa sih emosi itu? Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi. Contoh emosinya itu ada apa aja, boleh disebutkan? Jadi udah pada paham ya contoh emosi dasar itu apa aja? Oke, jadi semua orang itu pasti punya emosi dan itu hal yang normal dan wajar. Nah, contohnya itu semisal kalian ngerjain ujian nih, dapat nilai jelek, itu biasanya perasaan kalian gimana? Kecewa ya? Sedih, Bu. Oke, nah ketika nilai ulangan kalian bagus, biasanya perasaannya seperti apa? Bahagia, merasa bangga ya karena pencapaian diri kalian sendiri. Oke, nah ketika diejek teman, perasaan kalian seperti apa? Marah, mungkin sedih ya karena mungkin merasa dibully ya. Oke, jadi sudah pada tahu ya perasaan kalian cara mengungkapkannya itu gimana? Ya, Bu. Terus mengapa sih kita perlu mengelola emosi? Biar tenang, Bu. Biar tenang. Terus ada biar kita tidak biar hal yang negatif. Kan biasanya kalau emosi itu langsung marah iya, meledak-ledak gitu ya, Iya, Bu. Oke, jadi mengapa sih kita perlu mengelola emosi? Yang pertama itu jika emosi tidak dikelola bisa berdampak buruk. Yang pertama itu merusak hubungan dengan teman atau keluarga. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengelola emosi itu dengan baik, kita tuh biasanya merasa meledak-ledak gitu ya dalam diri. Nah, itu bisa menimbulkan kata-kata yang kasar.
sama orang tua dan mengatakan kata-kata yang tidak enak, dan itu nantinya sama Dinda kan dikelola gitu, kayak aku tuh ngerasa nyesel, ngebantah ibu, ngerasa durhaka, jadi anak durhaka, mungkin seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya itu jika emosi dikelola dengan baik. Yang pertama itu ada kita bisa lebih tenang menghadapi masalah. Nah, jika kalian punya emosi yang stabil, itu kalian lebih merasa tenang ketika menghadapi masalah. Di sini ada yang udah bisa belum merasa lebih tenang menghadapi masalah? Belum ya. Jadi belum tahu cara meregulasi emosi itu ya. Nah, yang kedua itu ada hubungan dengan orang lain lebih baik. Nah, ketika emosi kalian dikelola dengan baik, hubungan dengan keluarga, teman itu berjalan dengan baik ya. Yang ketiga itu ada hidup lebih sehat dan bahagia. Ketika emosi dikelola dengan baik, hidup kita akan lebih sehat dan bahagia. Di sini ada yang udah merasa hidup lebih sehat dan bahagia belum? Saya, Bu. Oke, jadi udah merasa lebih sehat dan bahagia, tapi belum bisa merasa tenang ketika menghadapi masalah ya. Oke. Nah, kalian pengen tahu nggak sih cara mengelola emosi secara positif itu gimana? Mau banget. Oke, Ibu kasih tahu. Yang pertama itu ada kenali emosimu. Nah, ini kita sadari dulu. Kita emosi itu sedang marah, sedih, cemas, atau mungkin kecewa gitu ya. Nah, menyebutkan nama emosi membuat kita lebih mudah mengendalikannya. Jadi tuh misalkan contoh nih, kalian di kamar terus merasa sedih gara-gara dimarahin orang tua. Nah, kalian tuh bisa ngobrol semacam kayak aku sedang merasa sedih nih gara-gara dimarahin orang tua. Seperti itu ya cara mengelolanya yang pertama. Yang kedua itu ada tarik nafas dan tenangkan diri. Nah, ini ada tekniknya, yaitu teknik deep breathing, yaitu tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan 3-5 kali. Nah, di sini udah ada yang pernah menerapkan cara kedua belum? Udah ya? Udah ya. Jadi kalian udah tahu salah satu cara mengelola emosi secara positif ya. Oke, bagus sekali. Dan yang ketiga itu ada alihkan dengan hal positif. Nah, kalian bisa dengan menulis jurnal, menggambar, mendengarkan musik, olahraga. Nah, di sini ada yang salah satu ini enggak? Saya. Semuanya. Semuanya. Yang lain? Ada yang menulis jurnal mungkin, menggambar, atau mendengarkan musik? Mendengarkan musik. Tadi satunya? Mendengarkan musik juga. Oke, jadi rata-rata mendengarkan musik ya, jadi lebih tenang. Yang keempat itu ada bicarakan pada orang terpercaya. Ceritakan perasaan pada teman dekat, orang tua, atau guru BK. Nah, yang keempat ini ada yang pernah cerita nggak? Sharing ke teman mungkin? Sering, Bu, sering. Kalau ke guru BK ada yang pernah nggak? Enggak, belum. Mungkin next bisa sama ibu ya. Oke. Yang kelima itu ada pikirkan dampak sebelum bertindak. Ini maksudnya tanyakan pada diri sendiri, kalau aku melampiaskan marah, apa yang terjadi? Nah, kalian kalau melampiaskan marah itu biasanya apa? Dengan cara teriak mungkin. Ada yang lain? Nangis, Bu. Menangis. Ada yang menangis di sini kalau melakukan kemarahan gitu. Cewek banget ya, melakukan kemarahan dengan menangis. Dan yang keenam itu ada gunakan kalimat positif untuk
Ibu sampaikan. Nanti kalau kalian ingin bercerita atau sharing ke Ibu, boleh ke ruangan Ibu ya. Oke, Bu. Oke, jadi terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya, Bu. Iya. Boleh dipimpin oleh tokoh deh. Wakilnya, Bu. Wakilnya saya Ani. Oke, Ani siapa? Doanya. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa untuk kepada kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.